Ya halo, selamat sore Papua dan Sorong sampai dengan Samarai. Apa kabar semua? Berharap Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, dan tetap ada dalam perlindungan, pengawalan, serta penyertaan Tuhan bagi kita semua. Bicara Papua tidak akan pernah berhenti selama hari itu belum tiba. Karena betapa pentingnya Papua, Tuhan taruh di ujung bumi tanah Papua. Negeri pemilik orang Papua kulit hitam rambut keriting, yang dikelilingi oleh hutan, yang dikelilingi lautan, dikelilingi oleh danau, hutan emas, dan semua hal Tuhan taruh di tanah ini. Tanah milik Tuhan, sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ujung bumi tanah milik kepunyaanku. Dan Tuhan menaruh Anda dan saya untuk menjaga tanah ini. Dan yang tentunya Tuhan telah membagi batas-batas wilayah bangsa masing-masing yang terdapat dalam Ulangan 32 ayat yang ke-8. Maka kita masing-masing, kita kaum suku dan bangsa, mengakui dan berterima kasih kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang telah menaruh kita dengan setiap kaum suku dan bangsa dengan keunikan masing-masing. Tetapi kenapa begitu Papua menjadi hal yang paling utama dari semua bangsa, sampai semua orang pintar-pintar bangsa-bangsa di dunia memandang mata mereka untuk menuju diarahkan hanya kepada West Papua. Itu artinya Papua ada sesuatu hal yang terpenting, hal yang luar biasa yang tidak dapat di bangsa lain ada di Papua. Itulah sebabnya bagaimana engkau dan saya sebagai orang-orang pemilik tanah yang Tuhan taruh bagi Anda dan saya untuk di atas tanah negeri ini. Diam juga pasti mati. Bicara juga pasti mati. Mau bebas atau mau tetap di dalam penindasan. Itu semua kembali pada setiap kita orang Papua yang hidup tanah negeri dari Sorong sampai dengan Samarai. Orang banyak berkata, orang yang datang dari luar, datang ke hidup di tanah Papua, engkau bisa berkata, saya lahir besar di sini, bahkan mungkin saya mati di sini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Anda berdiri dan menyuarakan tentang realita hidup yang sedang terjadi di tanah negeri ini? Kalau engkau merasa engkau hidup, lahir, mati di sini, dan melihat semua realita yang terjadi di tanah ini, tapi kalau engkau diam, engkau tidak bicara tentang hak hidup orang Papua, artinya kau lahir besar di sini pun tidak ada pengaruhnya untuk sebuah bangsa, untuk West Papua. Artinya engkau datang lahir besar di sini pun hanya cari hidup untuk membangun dirimu, keluargamu, kaummu, bangsamu, hanya untuk membangun ruko-ruko di sepanjang jalan dari kota provinsi sampai dengan masuk kampung-kampung. Engkau hanya membangun diri untuk membangun kios, mall-mall, hotel, rumah sakit, dan segala hal, hanya untuk mencari kehidupan diri sendiri. Kalau engkau berpikir tentang keselamatan bangsa, alam, orang, dan tempat, maka Anda tidak akan pernah diam untuk memperjuangkan Papua, bicara untuk Papua. Tapi apakah masih ada orang seperti punya hati untuk Papua ini? Ada tidak? Kalau ada, kamu kasih tahu saya itu siapa. Maka itulah sebabnya benar perkataan Samuel Iskene bahwa Papua ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Maka kekuatan terbesar, perubahan besar, bahkan kebebasan West Papua ada di tangan orang Papua itu sendiri. Maka kau pakai lambang negara, itu pengabdianmu kepada negara. Tapi kau harus belajar seperti Musa. Ada di istana negara pun, ada di istana kerajaan pun, dia tahu siapa dirinya sebagai identitas orang Yahudi, dan harus berjuang untuk menyelamatkan bangsanya
Dan tidak ada bangsa lain yang bisa melakukan baik Papua. Kecuali Papua bangkit memimpin dirinya di atas tanah dan negerinya. Maka engkau yang berpakai lambang negara, kau pakai itu untuk selamatkan bangsamu. Kau harus belajar seperti Musa. Ada di manapun, di bangsa manapun, di dalam kerajaan manapun, dia tahu identitas dirinya sebagai bangsa dan kaumnya adalah Israel. Dia harus bagaimana caranya untuk harus membebaskan bangsanya keluar dari tanah perbudakan Mesir ke negeri yang Tuhan janjikan. Mau belajar kepemimpinan? Belajar dari Musa, belajar dari Daud, belajar dari Esther. Mereka tetap berjuang untuk mempertahankan identitas diri mereka sebagai sebuah bangsa untuk menyelamatkan kaum sekalian bangsanya. Tapi Papua ini aneh. Pemimpin bicara, angkat kaki, keluar dari sini. Hei, cukup negara yang mengusir kita dari tanah lahir, tanah leluhur. Jangan lagi kau yang pemimpin Papua lagi berbicara hal-hal yang seperti itu. Kau bawa orang bangsamu kemana? Ya. Ingat, harus belajar seperti Daniel, Meshach, Abednego. Mereka punya prinsip hidup dan tidak terpengaruh dengan apapun perkataan raja. Jadi, hei, orang lain tidak akan menyelamatkan Papua, sayang. Kau duduk di kursi empuk sekalipun, kau ada